Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikolas Putra Sanjaya dari semester 2B. Kembali akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan ke-9 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor. Pada pertemuan ke-9 ini, Ibu Profesor menerangkan bab baru, yakni tentang sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu ada beberapa ciri. Yang pertama, merupakan unsur objektif dari TP atau tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Selanjutnya, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negeri Belanda dalam Ares Hogeland tanggal 20 Februari 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Kemudian di Indonesia putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum itu terdiri dari sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Selanjutnya, perbuatan tersebut dapat dihapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Dan yang kedua, ada sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil. Ciri-cirinya, perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Selanjutnya ada melawan hukum material. Yang pertama, bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan atas asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang hukum atau tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Jadi kesimpulannya, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Dan yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi bertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh rakyat umum. Kemudian yang terakhir, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Mungkin cukup sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.